Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sistem informasi manajemen kali ini kita akan membahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Jadi implikasi etis dalam teknologi informasi ini dibuat dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana implikasi etis dari teknologi informasi itu sendiri. Ada 3 hal utama yang nantinya akan kita bahas dalam bab ini adalah moral, etika, serta hukum. Moral, etika, dan hukum ini semua mengatur perilaku kita. Moral memiliki sejarah dan ada dalam bentuk peraturan-peraturan. Etika di lain pihak terutama dipengaruhi oleh masyarakat dan dapat berbeda dari masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sedangkan hukum adalah dalam bentuk tertulis dan mewakili perilaku yang diharapkan oleh penguasa yang berdaulat. Para eksekutif menekankan budaya etis pada organisasi mereka dalam metode 3 lapis, yaitu kredo etika, membuat program-program etika, dan menyesuaikan kode etik untuk internal perusahaan. Itu nanti yang akan kita bahas pada bab implikasi etis dari teknologi informasi. Kita awali pertemuan dalam pembahasan bab implikasi etis dalam teknologi informasi. Kita coba lihat dulu tentang etika komputer. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Etika dalam menggunakan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Etika komputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja. Fakta bahwa komputer dapat mengubah kehidupan sehari-hari, dan fakta bahwa apa yang dilakukan komputer bisa jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korban. Masyarakat secara umum memberikan perhatian, terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individu, properti, dan akses. Sedangkan dalam dunia bisnis, salah satu alasan utama perhatian tersebut adalah masalah pembajakan perangkat alat lunak yang dapat mengurangi pendapatan penjual perangkat lunak yang cukup signifikan. Namun, subjek etika komputer lebih dalam daripada masalah privasi dan pembajakan. Proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dasar yang muncul dan dikenal sebagai informatika masyarakat atau masyarakat informatika. Nah, masyarakat informatika ini melibatkan diri lebih dari sekedar pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya, tetapi ikut dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi keuntungan masyarakat lokal. Komunikasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat secara geografis sepanjang sejarah. Sejak permulaan, tujuan teknologi masyarakat ini adalah untuk menggunakan prasarana, aplikasi, dan layanan informasi dan komunikasi untuk memberdayakan dan melestarikan modal sosial masyarakat lokal, di mana hal ini diantaranya adalah jaringan, organisasi, kelompok, aktivitas, dan nilai yang didasari atau nilai-nilai yang mendasar dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
Namun, terkadang terdapat beberapa pihak dalam masyarakat yang kurang tepat menggunakan teknologi informasi secara bijak. Hal itu terlihat pada beberapa penyalahgunaan mereka dalam beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Pentingnya pengetahuan etis dalam penggunaan teknologi informasi ini menjadi kajian lebih lanjut yang perlu dipelajari demi tercapainya tujuan awal teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan. Selanjutnya kita awali pembahasan ini dengan tiga aspek ya, yaitu moral, etika, serta hukum. Moral. Moral ini adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar atau salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan perangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil ya. Perilaku orang lain sebagai layaknya yang kita ingin diperlakukan. Itulah moral. Misal, selalu mengucapkan terima kasih. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, tetapi kesamaan di antaranya semua. Apa itu? Melakukan apa yang secara moral benar. Adalah landasan dasar perilaku sosial. Yang kedua adalah etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani ya, ethos yang berarti karakter gitu. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ya ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga gitu ya, RW, RT, atau rukun warga, kota, negara, atau bahkan profesi. Tidak seperti moral. Etika bisa jadi amat bervariasi dari satu komunitas dengan komunitas yang lain. Keberagaman di bidang komputer ini terlihat dalam bentuk piranti lunak. Bajakan misalnya. Piranti lunak yang diduplikasi secara ilegal dan kemudian digunakan atau dijual. Di beberapa negara, praktek ini lebih menyebar dibandingkan dengan negara yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum atau law ya. Adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang. Seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Jadi ini dimulai pada tahun sekitar 1966 ya. Kasus kejahatan komputer pertama menjadi berita ketika seorang programmer untuk sebuah bank mengubah suatu program komputer sehingga program tersebut tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang ditarik. Jadi ia dapat terus menulis cek meskipun tidak ada uang di dalam rekeningnya. Nah, tipuan ini bekerja hingga komputer tersebut rusak dan pemrosesan manual mengungkapkan rekening dengan saldo yang sudah negatif dan tidak ditandai tersebut.
Programmer tersebut tidak dituntut atas kejahatan komputer. Karena apa? Karena pada saat itu tidak ada hukum mengenai kejahatan tersebut. Sebaliknya, ia dituntut atas tuduhan membuat entry palsu pada catatan bank. Ini ya, kita bicara awal tentang moral, etika, dan hukum. Nah, bagaimana budaya etika itu diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat ya. Kita coba lihat gambar di sebelah kanan ya, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Coba kita lihat. Yang pertama adalah kredo perusahaan atau corporate credo. Ini adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah program etika. Adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan itu sendiri. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama ini, perhatian cukup besar ditujukan untuk masalah etika. Sedangkan yang ketiga adalah kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi. Jadi bisa kita simpulkan tadi ya, bisa meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan ini memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik, melakukan komunikasi secara langsung dengan orang lain, karena perkembangan teknologi internet dan email tentunya, maka interaksi tersebut menjadi berkurang. Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Jadi faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai teknologi, maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma
dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi. Ada beberapa dampak ya, pemanfaat teknologi informasi yang tidak tepat. Ya, yang pertama adalah ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Ini ada yang takut gitu. Ketika teknologi informasi diterapkan, yang notabene saat ini pelaksananya banyak menggantikan fungsi peran manusia, ada ketakutan tersendiri. Yang kedua adalah tingkat kompleksitas. Ya, tingkat kompleksitas serta kepercayaan yang sudah tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. Saat ini banyak proses-proses manual yang sudah digantikan dengan proses teknologi informasi, proses komputerisasi. Akhirnya apa? Yang ketiga, pengangguran dan pemindahan kerja dan kurangnya tanggung jawab profesi. Ini beberapa dampak memanfaatkan teknologi informasi yang dirasa kurang tepat. Sehingga muncul adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Nah, bagaimana ya untuk mengatasi beberapa kendala yang harus dilakukan ya? Maka yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia. Yang kedua, adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani dengan teknologi informasi. Ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini. Yang berikutnya, yang ketiga, adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. Berikutnya, adanya umpan balik ya dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Sedangkan yang kelima, sebagai antisipasi dari kendala-kendala yang ada adalah perkembangan teknologi akan semakin meningkat. Namun hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam berprofesi bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. James Hammer ya mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Orang di perusahaan yang paling logis menjadi pilihan untuk menerapkan program etika komputer ini adalah CIO, Chief Information Officer. Seorang CIO harus menyadari bahwa dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi dapat digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Satu hal yang amatlah penting. CIO tidak menggunakan tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Eksekutif lain juga harus memberikan kontribusi. Terlibatan di seluruh perusahaan ini merupakan kebutuhan absolut dalam era komputasi pengguna akhir masa kini. Di mana semua manajer di seluruh wilayah bertanggung jawab untuk menggunakan komputer di wilayah mereka secara etis. Selain manajer, seluruh karyawan pun bertanggung jawab untuk melakukan tindakan mereka yang berkaitan dengan komputer.
Coba kita cermati hak-hak atas komputer. Ya. Masyarakat itu memiliki hak. Ya, hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer. Yang pertama adalah hak atas komputer. Jadi setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Jadi kita walaupun tidak punya komputer itu memiliki hak atas pemanfaatan komputer. Contohnya misalnya kita bekerja di sebuah kantor. Kita menggunakan komputer di kantor. Ini hak. Manusia memiliki hak untuk itu. Yang kedua, hak atas keahlian komputer. Dengan keahlian di bidang komputer, maka dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Sedangkan yang ketiga adalah hak atas spesialis komputer. Jadi untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer. Karena tidak semua pemakai komputer menguasainya. Sedangkan yang keempat adalah hak atas pengambilan keputusan komputer. Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak-hak tersebut. Setelah tadi kita membahas tentang hak atas komputer, jadi masyarakat juga masih memiliki hak-hak yang lain dengan penggunaan komputer ya, yaitu hak atas informasi. Yang pertama adalah hak atas privasi. Sebuah informasi yang sifatnya pribadi, baik secara individu maupun dalam suatu organisasi, mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiaan. Inilah yang disebut dengan hak privasi. Yang kedua adalah hak atas akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem non-komputer. Potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai. Sedangkan yang ketiga adalah hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual. Umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Ini bisa ya dituntut di pengadilan. Sedangkan yang keempat adalah hak atas akses. Informasi memiliki nilai, di mana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai contoh, kita dapat membaca data-data penelitian atau buku-buku online di internet ya yang harus bayar untuk dapat mengakses. Itu adalah beberapa dari masyarakat tentang informasi. Nah, bagaimana etika komputer itu dilakukan? Apa alasan pentingnya etika komputer? Beberapa alasan penting. Yang pertama adalah kelenturan secara logis. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh James Moore tadi, ya. Jadi kelenturan secara logis ini Moore mengartikan kelenturan secara logis ini adalah sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Komputer akan dapat dengan tepat melakukan apa yang kita instruksikan. Dan hal ini bisa menjadi pikiran yang menakutkan. Tetapi jika komputer digunakan untuk melakukan hal yang tidak etis, bahayanya bukan terletak pada komputer tersebut,
melainkan pada orang-orang yang berada di balik komputer tersebutlah yang bersalah. Yang kedua adalah faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang satu ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu secara drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Transformasi yang sama juga dilihat dari manajer harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama. Kini dapat mengadakan pertemuan atau konferensi video. Banyak sekali platform saat ini. Ada Zoom, ada Meet, atau yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah faktor ketidakpastian. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kota hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidakpastian operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai. Di antaranya adalah nilai pemrograman yang tidak tampak ya, yaitu adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan oleh pengguna. Selama proses penulisan program, programmer tersebut harus melakukan serangkaian penilaian mengenai bagaimana program tersebut harus mencapai tugasnya. Hal ini bukan merupakan tindakan jahat yang dilakukan pemrogram, tetapi lebih pada kurangnya pemahaman. Yang kedua dari faktor ketidakpastian adalah perhitungan rumit yang tidak tampak. Ini berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Seorang manajer dapat menggunakan program semacam ini tanpa mengetahui bagaimana komputer melakukan semua perhitungan tersebut. Sedangkan faktor ketidakpastian yang ketiga adalah penyalahgunaan yang tidak tampak. Mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batas hukum maupun etis. Semua tindakan kejahatan komputer berada pada kategori ini. Misalnya, tindakan tak etis seperti pelanggaran hak individu akan privasi dan memata-matai orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang sangat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor eksternal. Kita coba lihat gambar di samping ya, di samping kiri itu menunjukkan salah satu cara populer yang menempatkan audit internal di dalam sebuah organisasi. Dewan Direktur mencakup komite audit yang mendefinisikan tentang tanggung jawab dan departemen audit internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Direktur audit internal mengelola departemen audit internal
dan biasanya ini melapor pada CEO ya, atau Chief Executive Officer, atau bisa juga nanti melapor pada Direktur Keuangan atau Chief Financial Officer. Posisi tingkat tinggi audit internal dan dalam organisasi menjaga agar posisi ini dihormati sebagai aktivitas yang penting dan mendapatkan kerjasama dari para manajer di semua tingkatan. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dewan komisaris, dengan CEO, dengan CFO. Agar para pelaku agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen, dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Sedangkan jenis-jenis audit, aktivitas audit maksud saya, ini terdapat 4 jenis aktivitas audit internal, yaitu finansial, operasional, beriringan, dan desain sistem pengendalian internal. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah financial audit atau audit finansial. Ini memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor internal merupakan seluruh pekerjaan audit sendiri. Berikutnya yang kedua adalah audit operasional. Tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Sistem yang dipelajari hampir selalu berbentuk virtual dan bukan fisik, namun tidak selalu melibatkan komputer. Selanjutnya yang ketiga adalah audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan yang keempat adalah desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, audit internal ini mempelajari sistem yang sudah ada, namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan dengan perusahaan tersebut. Sebenarnya kode etik itu apa sih? Kode etik ini bermula dari
Association for Computing Machinery atau ACM ya, yang didirikan pada tahun 1947. Adalah sebuah perusahaan bukan perusahaan ya, ini sebuah organisasi komputer profesional yang paling tertua di dunia. ACM ini telah menyusun kode-kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan dapat diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak ya, ini dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan piranti lunak. Jadi setelah kita tadi tahu bahwa kode etik yang tadi telah dirumuskan oleh Association for Computing Machinery atau ACM, kita coba lihat kode etik dan perilaku profesional dari ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 yang berisikan keharusan gitu, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi yang singkat gitu. Yang pertama adalah keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral atau berkontribusi pada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Di antaranya adalah hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan. Sedangkan yang kedua adalah tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas di sini. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer juga dibahas. Sedangkan yang ketiga dari kode etik ini adalah keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM ini memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Sedangkan yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode etik. Di sini anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, yaitu moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Meskipun kode SCM ini ditujukan untuk pengarahan pada anggota SCM, kode ini memberikan panduan yang baik untuk semua profesional komputer. Kode etik ini juga mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi ada 8 ini ya, yaitu untuk masyarakat, untuk klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega juga diri sendiri.
5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian, ya, yaitu adalah masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi dan kolega. Sedangkan 2 hal yaitu produk dan penilaian ini berkaitan dengan kinerja profesional. Dan 1 hal yaitu yang ke-8 diri sendiri mengacu pada peningkatan diri sendiri. Nah, bagaimana pendidikan etika komputer itu? Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dalam beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Jadi di awal pendiriannya SEM ini merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Yang kedua, program profesional, ya. Ini asosiasi dari manajemen Amerika atau American Management Association menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti halnya adalah etika. Sedangkan yang ketiga adalah program edukasi swasta. Hal ini merupakan sebuah legal knowledge company gitu ya. Ini yang menawarkan modul mata kuliah berbasis web gitu yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Kita akan bahas tentang hukum pada teknologi informasi. Jadi hukum adalah suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya untuk mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian yang didasarkan atas keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Hukum dalam arti luas sesungguhnya mencakup segala macam ketentuan hukum yang ada. Baik materi hukum tertulis, ini tertuang dalam perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan atau praktek bisnis yang berkembang. Keberadaan hukum sebagai rule of the law, berbanding lurus dengan melihat sejauh mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap informasi hukum yang tengah berlaku. Selanjutnya, hukum telematika. Perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau cyber law. Pada saat ini, banyak kegiatan sosial maupun komersial dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan jaringan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global atau internet. Di mana permasalahan hukum seringkali dihadapi ketika terkait dengan adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Untuk mengakomodasi permasalahan tersebut, munculnya beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika, hukum telekomunikasi, dan hukum media yang saat ini dikenal dengan hukum telematika. Masalah-masalah yang dihadapi pada hukum telematika sangatlah luas. Karena tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara. Dan dapat diakses kemanapun ya, dan kapanpun. Dimanapun. Salah satu contoh yaitu kerugian dapat terjadi baik pada perilaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Misalnya, pencurian dana kartu kredit melalui perbelanjaan di internet.
Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting. Mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkan pun bisa demikian kompleks dan rumit, sehingga perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat 3 pendekatan ya untuk menjaga keamanan di cyberspace, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat. Karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Namun dengan kemajuan teknologi informasi harus tetap memiliki peraturan, etika, dan sopan santun yang harus dipahami. Maka dari itu, seseorang harus berhati-hati dalam menulis di blog misalnya, mengirimkan satu pesan dari email, atau mengirimkan gambar, video, memperhatikan etika. Ya, cara orang berkomunikasi ini penting. By email, atau by surat gitu, membawa perubahan yang signifikan ya dalam berkata-kata di internet gitu. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam teknologi informasi ini adalah bahwa pengguna teknologi informasi berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna teknologi informasi merupakan orang, ya, orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam kemajuan teknologi informasi memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga pengguna yang suka iseng-iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan juga bahwa pengguna teknologi informasi akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru. Ini berikut saya sampaikan beberapa hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika dalam dunia bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara revolusioner ya. Ini ada tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Yang pertama itu. Mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, seringkali perubahan yang sering terjadi ini memberikan tekanan bagi masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. Yang kedua adalah tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. Yang ketiga adalah tantangan pergaulan internasional.
Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Tantangan berikut adalah tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, yaitu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Sedangkan yang terakhir adalah tantangan pengembangan sumber daya manusia sebuah institusi bisnis. Tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Berikut ini saya sampaikan beberapa contoh dari penerapan etis dari teknologi informasi ini ya. Ada dua ini. Yang pertama, sistem informasi registrasi dan pembayaran biaya kuliah. Nah, biasanya sistem ini dibangun untuk melakukan kegiatan pencatatan dan menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan jumlah mata kuliah dan SKS ya, atau sistem kredit semester yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, di sini dalam pemilihan mata kuliah tentu saja akan terkait dengan siapa mengajarnya ya, di suatu kelas, berapa kapasitas ruangnya, berapa jumlah SKS yang bisa diambil. Nah, sistem ini juga dapat menghitung berapa banyak mahasiswa yang melakukan registrasi, mencetak daftar nilai dan presensi, serta memberikan informasi tentang pengajar mana yang disukai, konsentrasi apa yang paling diminati. Titik kritis dari sistem ini terletak pada permodelan database-nya atau basis datanya, di mana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Satu dosen dapat mengajar beberapa kelas dan beberapa mata kuliah. Selain itu, faktor yang sangat penting adalah tentang mata kuliah dan nilai prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang dipilihnya. Contoh yang kedua, sistem informasi supermarket ya. Di sini sistem ini dibangun untuk meningkatkan kontrol baik terhadap tingkat pembelian, persediaan barang maupun omset supermarket tersebut. Karena supermarket merupakan pasar modern yang harus menyediakan kebutuhan harian, maka dengan bantuan sistem informasi supermarket ini, pihak pengelola dapat mengetahui setiap saat dari jenis barang yang harus diorder kembali, direktur atau tidak dipesan lagi karena tidak terjual dalam jangka waktu yang sangat lama. Titik kritis ini adalah pemodelan database juga untuk mendeteksi di mana satu jenis produk tersedia dalam jumlah yang banyak atau bauran produk yang sejenis. Ya. Itu beberapa contoh dari penerapan teknologi informasi. Selanjutnya, kita coba lihat beberapa contoh perbuatan yang tidak etis dalam penerapan atau penggunaan teknologi informasi. Ini saya coba ambil 4 dulu saja ya. Ini banyak sekali sebenarnya contoh-contoh perbuatan yang tidak etis dalam penerapan atau penggunaan teknologi informasi. Ini yang pertama, menggunakan perangkat komputer untuk membahayakan orang lain. Ini tidak etis. Mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Ya, mengintip file orang lain, menggunakan perangkat komputer untuk pekerjaan ilegal, itu sangat tidak etis. Selain itu juga ada ya perbuatan yang lain, diantaranya misalnya menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu, ini dimungkinkan. Atau menggunakan atau menyalakan perangkat lunak yang belum dibayar, atau bajakan. Ya. Contoh yang lain misalnya adalah menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorasi, mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau orang lain, tidak memikirkan akibat sosial dari program yang kita tulis, atau contoh yang lain tidak menggunakan komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak etis dalam penerapan atau penggunaan teknologi
informasi. Demikian tadi materi dari sistem informasi manajemen untuk bab implikasi etis dari teknologi informasi. Semoga bisa membawa manfaat bagi semuanya, bisa membawa tambahan ilmu pengetahuan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.